Sementara masih satu sama. Gua dulu. Lo dulu. Lo kan di band, lo di pick, gue di band. Ya, sip. Gitu loh. Gua pick and ban. Pick and ban. Sip. Buset. Lengkap. Yang penting kayak dulu. Alright, so untuk kali ini kita bakal menuju ke game yang selanjutnya. Tapi untuk kali ini dengan pergantian pemain untuk tim Onyx Esports, apakah mampu mendapatkan kemenangan lagi atau bahkan akan ada tamparan keras untuk tim Onyx Esports kalau Aura Fire telah berapi-api. Akhirnya kali ini ada DPS yang pasti ya. Akhirnya. Dari Kabuki dengan menggunakan Beatrix-nya, apalagi dengan Masha yang kita tahu untuk menghajar ke arah base atau bahkan dari turret-turretnya. Oke. Itu bisa langsung ditargetkan dengan instan. Tapi yang paling kuat untuk di Aura Fire nih Apa pasti itu? Godiva. Aura itu api. Kadita itu air. Jadi anyang-anyangan. Cukup berbahaya, kita bakal langsung menuju ke arah lane of down, Pak Mulung. Langsung dipandu oleh Kalung Amas. Kali ini kita bakal menyaksikan untuk game yang ketiga. Kena uji mental awak hari ini. Oke, lanjut lagi nih ya Prof ya. Sabar Lanjut. Prof. Oke, sementara itu untuk sekarang kita lihat aja. Dari dua junglernya udah langsung mengisi dari purple buff-nya. Udah langsung disikat masing-masing. Antara Sans dan juga Hai. Dua jungler yang sangat-sangat tebal untuk kali ini. Oke, tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka sepertinya tidak terhilangkan lagi dari segi objektif dan bahkan Retribution. Sans berhasil mengamankan satu buah Lethal Wonder dengan satu buah kuda gila. Godiva kali ini sang Nyai Godiva bakal coba untuk menumbangkan seorang kupanya. Dan di sisi lain Keyboy memaksakan kader kembali Godiva agar cover spot didapatkan dan first blood di arah top lane. Wow, lihat teriakan langsung dari AA Tias. Benar, yang first blood Keyboy sama cewek. Yang diteriak tuh di lane lain. Masalahnya kalau sampai Boots udah teriak, ini sedang tidak baik-baik saja Tidak lane of baik-baik down. saja. Serius. Benar banget, benar. Tapi lihat, dengan adanya satu buah Volen Kupa membuat Beda satu seorang Kabuki terpoking damage sedikit demi sedikit, ditutup pergerakan mesan. Gak peduli apapun terjadi, tank dilawan tank. Glorious Batman ditutup begitu saja, Hai gak boleh pulang. Mau jadi goyang, dan bahkan Nain bakal coba ditumbangkan menjadi orang selanjutnya. Lihat, sang kuda gila mengamuk. Iha! Menuju ke arah Godiva lagi. Bakal coba dipaksakan, dan akan mendapatkan Godiva gak ada apa, gak ada pasif. Godiva menuju ke arah Brawl, tapi lihat, Brawl save the day. Itu cuma Godiva sama adiknya yang kemarin datang yang tahu trik itu. Yes. Fix. Itu dia menuju ke arah Brawl. Fix. Itu Brawl yang menyelamatkan hari Godiva. Itu cuma Godiva dan adiknya yang kemarin yang datang ke MPL Arena yang tahu. Serius. Yes. Pasti banget. Kenapa dia ada sumur tadi di luar dari dinding sini? Itu mau ke Brawl. Oke, tapi Downing Light-nya hampir jadi bisa mendapatkan langsung karena turtle tersebut. Tapi ternyata turtle-nya pun menjadi milik dari Hai. Baxia masih selamat sejauh ini lewat satu poin dead yang udah berhasil didapatkan, tapi Keyboy mendekat masuk ke dalam area tersebut. Sementara itu sekarang Cycling Eagle-nya dikeluarkan, nabrak pula ke arah Facehugger. Sebelumnya udah masuk juga dalam tubuh dari Facehugger, sakit banget, tersisa satu bar HP aja. Bisakah dia bertahan? Sementara itu masuk lagi Kaiji Gwyn ke bagian dalam dan berhasil mendapatkan Facehugger. Lagi-lagi keluar sebuah pertanyaan, ngapain woi? Ranger Mas jawab. Facehugger Recall. di situ. Iya. Mau pulang. Bukan Recall, mau pulang Mas. Jangan Sekarang. dibilang tuh Mas. Bener. Salahku tuh opo yo. Magic Penetration tanpa adanya cooldown Facehugger apalagi dengan Varsha yang kali ini benar-benar harus memperhatikan dari segi cooldown reduction-nya ya. Dulu kita tahu Varsha sering banget melakukan poking damage dengan cepat dengan melakukan Feather Aspect, tapi untuk saat ini kita tahu ngomongin soal Feather Aspect ya nggak semudah itu gitu loh. Oke, Dria mencoba untuk mengkonten, tapi lihat Feather Aspect dan itu dia. Lihat tetesan dari seorang Facehugger dan lihat memberikan satu buah poin yang mahal kalau menurut aku. Kenapa? Xavier yang butuh waktu banyak untuk dapetin item. Itu positioning, tapi kalau dari awal udah ditumbangin gak baik. Nih masalahnya, oke dia ngebawa sprint akan ngedinai dari efek slow motion, tapi tidak untuk sang. Ada sekarang Rogue Wave-nya pun langsung dikeluarkan walaupun belum ada satu player yang tumbang, tapi sedianya ada sebuah lompatan berjamatan yang memang benar-benar tepat berada di outer turret yang ada di area top lane. Yang penting adalah mengamankan turretnya, platingannya dari Onyx Esports, dan ini itemnya Profesor. Wah, dua Legend Sword sudah diamankan sama cewek, OTW langsung sakit menuju banget pada Blade of Despair. Sementara kalau dari Kabuki dia udah selesai dengan Hunter Strike. Jadi untuk sekarang
minimal ada satu penyelamat dari Kabuki ketika dia nanti bakal di-engage. Slownya terlalu banyak, jawabannya adalah tambahan dari movement speed. Oke. Sementara dari Godiva baru menjadikan Elegant Gem, jadi masih terlalu jauh untuk mendapatkan beberapa item kemudian hari. Oh, Federasi dikeluarkan, CM mencoba untuk menjiggle tapi lihat Rapep ditutup. Rian berhasil mengandangi sang nyai dari Godiva. Dan Paga Facehager pun harus tumbang. Cewek still survive dan di sisi lain Onyx Esports mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Wah, ini Keyboy, Drian dan juga cewek berada dalam satu lane yang sama. Sementara itu untuk kali ini Kabuki seorang diri ada lagi pergerakan dari Penta langsung ditembak ke bagian depan tapi menghilangkan satu wave minion dan juga berhasil untuk mengusir mundur pergerakan 3 pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wah, balapan lari. Alright, lihat ada yang balapan lari, lihat ternyata di sini Land of Dawn doang yang berbeda. Kuda berhasil dikalahkan oleh orang. Wah, iya dong. Iya bener Pak, lari ngibrit banget tadi. Sementara untuk Sans, kehabisan dari mananya. Ada Rock Wave yang akan langsung dikeluarkan dan bener aja walaupun Cuma efek satu bar. ledakannya tidak memberikan efek yang begitu besar kepada Sans. Namun untuk kali ini Keyboy-nya mulai maju ke bagian depan. Sebelumnya udah masuk ke dalam tubuh dari Godiva. Mereka bertarung, akankah ada satu korban yang langsung hadir lewat pertarungan yang terjadi di antara kedua wanita ini. Namun untuk kali ini Kabukinya langsung masuk ke bagian belakang. Ada Pen langsung ditembakkan begitu aja lewat satu Federal Strike lagi dan menghilang sudah. Prit! Kartu kuning. Offside. Offside untuk seorang Keyboy. Berhasil di take down, tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Flicker nggak sempat keluar karena burst damage cukup besar. Hai. Tapi dari top lane sana lihat Hai memotong pergerakan dari seorang cewek Kabuki straight down. Berhasil ditembak begitu saja didapatkan. Kuda gila di take down, double kill from Kabuki. Membalikan keadaan dari tim Onyx Esports agak sedikit berbahaya. Karena yang hilang jungle, karena yang hilang god lane. Mereka rugi benar. Waduh, yang hilang jungler, yang hilang lagi ada Colonel. Sementara itu mudah-mudahan kamu nggak juga ikut-ikutan hilang. Karena sekarang ada lagi pergerakan dari Godiva tapi itemnya bro. Iya, untuk sekarang itemnya jadi lebih pasti apalagi dengan Arena Shield yang udah di tangan Sans dan juga Keyboy. Mau nggak mau Godiva harus secepat mungkin mengamankan yang namanya Divine Lair. Tapi balik lagi dia adalah roamer. Jadi untuk menuju kepada item-item mahal mungkin agak sedikit PR. Oke. PR-nya bakal dibebankan kepada Facehager yang nantinya menjadi salah satu mid laner damage dealer. Tapi Boots kali ini akan selesai secepat mungkin dengan satu Dominance Ice karena dari tadi ya efeknya untuk sekarang pun melawan Fluffy dia ingin mentebalkan HP-nya. Dia mau mainin ke arah Thunderclap one Keyboy terkena damage yang cukup sakit setengah darah itu Brody. Lumayan atit dan bahkan Keyboy masih mau lebih. Dia tidak trauma nampaknya dengan damage yang diberikan dari seorang Kabuki tapi dibalaskan dengan Rian. Berhasil dikeluarkan, ditutup oleh bos. Facehager terperangkap dan lihat. Burungnya dikandangin, Rapep dikeluarkan. Single Eagle, sekarang seorang Hai. Dan bahkan Hai di depan sana nggak boleh pulang. Tapi ternyata dia masih struggle, masih survive. Berhasil mendapatkan satu buah poin atas Facehager. Sudah enough untuk tim Onyx Esports. efek immobilisnya banyak banget loh ya. Banyak banget dan Banyak. ini Mystic slow motionnya. Field, Kupas Surprise, tapi balik lagi sih kalau misalkan sekarang lihat Godiva. Gak berasa karena ada Athena Shield di pos. Sans too strong di depan sana. Rough Wave dan Kabuki. Kabuki! Oh my god, Kabuki one last hit. Berhasil mencolong turtle ini dari tim Onyx Esports. Kabuki permainan yang luar biasa dan bahkan lihat Kabuki looking for outplay. Ternyata nampaknya gak berhasil. Damage shutdown didapatkan atas seorang cewek. Kabuki di sana memberikan sedikit kesan berbahaya tapi Facehager lagi-lagi sang burung harus dikandangin. Tapi setidaknya shutdown didapatkan atas seorang Kabuki. Sebenarnya tadi Kabuki udah langsung ngelihat nggak sih ada yang notice ke bawah? Iya. Hai tuh bilang gini, Yap. atau cycle kayak replace ulang coba gimana caranya set up positioning, gimana caranya untuk mencari hero lagi dari Onyx Esports. Tapi ketika mencari hero, Kabuki ngeluarin flicker, shutdown, di take down sama cewek dan Keyboy di waktu yang bersamaan di area top lane. Dan bahkan ketika Facehager dan juga dari Hai-nya mencoba untuk mengambil alih teritorial mid lane-nya, ternyata Onyx Esports sudah lebih ready di sana dengan Keyboy dan kawan-kawan yang memberikan surprise attack juga dengan satu glory sepatu yang dibuka tadi. Be, boleh titip salam sama Kabuki gak sih? Hah? Gue kan masih puasa nih. Jangan outplay lah, suara gue habis bro. Titip salah. Oke, tapi Godiva, Dai! Ternyata masih ada pasif one last hit dan ternyata Godiva, what are you doing? Oh my god, recall tas-tas dikeluarkan tapi ternyata itu bukan sebuah hal yang baik. Dia tertake dan di arah top lane, tapi untungnya Godiva kali ini memberikan informasi yang cukup banyak untuk tim Aura Fire. Mereka bisa coba untuk riset kembali Profesor KB itemnya. Iya, untuk sekarang dan Officer menjualin Talker, Brian juga harus lebih berhati-hati walaupun ada favor di sana, tapi Athena Shield
mungkin akan jadi penyelamat hanya untuk Boy seorang masalahnya. Oke, ini ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Aura di mana Hai-nya udah bergerak ke bagian bawah, tapi terlihat ada cewek mulai menggigit. Baitem kupanya masuk dulu ke tubuh dari Hai, tapi di bagian belakang Kabukinya dengan satu lagi nih Bruce Passion dari keluarga, tapi nggak memberikan damage apapun karena jaraknya terlalu jauh dari pemain-pemain Aura. Cewek lagi-lagi harus berdoa karena kupanya down dan kali ini di sisi tim Aura Fire mereka coba untuk memasang ke arah seorang Sans tapi damage-nya tidak berasa sama sekali. Ini kuda gila, kuda yang jangan sampai mereka memaksakan untuk mengkomit seorang Sans. Memang dia jungle Profesor, tapi melakukan soft skill yang banyak untuk seorang Sans itu bakal menjadi kerugian untuk tim Aura Fire itu sendiri. Nah, apakah ada permainan tarik ulur lagi dari teman-teman dari Onyx Esports? Ada. Masalah Fluffy. Ada karena Fluffy terperangkap. Gila. Fluffy kali ini terperangkap. Ada Kupa di depan sana. Damage terlalu sakit tapi lihat dibalaskan ke arah dan bahkan di sisi lain ada teamfight Kabuki. Dipotong oleh seorang Mus. Flicker ke arah belakang. Lihat dua fight yang terpisah. Dan bahkan di sisi lain Hai. Gak boleh Onyx Esports meng-cover seorang cewek. Fluffy down. Fluffy gak bisa dapat 1 poin dan bahkan Onyx Esports kali ini yang mendapatkan keuntungan atas seorang Fluffy. Oke, Fluffy masuk terlalu dalam dengan niat yang begitu baik. Dia ingin menghancurkan ke arah cewek. Donny Light-nya ditembakin lagi ke bagian depan. Lord-nya masih terbuka lebar dengan regen SP yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx. Mereka siap untuk melakukan setup ulang lagi di area dari Lord-nya. Dan Masalahnya Hai pun satu sih, hadir. tadi emang ngincer ke arah cewek itu udah bener-bener jadi opsional terakhir. Apalagi ketika kita melihat bahwa di sini cewek hanya menggunakan flicker saja. Jadi kalau flickernya ke trigger, ini bakal buyar banget formasinya. Onyx Esports udah kebagi dua tim fight-nya. Tapi gara-gara source skill dari Aura Fire ini nggak ada. Rogue Wave udah digunakan, tapi Sans juga nggak tumbang. Itu Onyx Esports nahan badan aja di depan agar apa? Agar Fluffy-nya nanti ketika pulang, dia nggak ada yang ngejemput. Sama ada satu hal lagi sih, dari teritori yang aku lihat ya. Keuntungan di tangan Onyx Esports, dua-duanya di zone ini dari Golden Age cewek dan juga Kabuki. Kabuki terlalu jauh dari turret dan sedangkan cewek dibantu turret untuk melawan Fluffy tadi. Dan itu case yang berbeda, yang membuat Fluffy berhasil ditumbangkan. Padahal cewek setitik lagi Profesor bisa ditumbangkan. Ada flicker masalahnya. Yes, dua-duanya ada flicker. Tadi Kabuki juga sempat mengeluarkan flicker. Tapi ternyata masih terlalu jauh dari teritori turretnya. Blue team Dua turret blade armor has been diamankan oleh destroyed. Kiba dan juga Boots. Untuk saat ini lihat bagian turretnya juga mulai dirontokin satu demi satu. Bahkan saat ini di take over dari Lord-nya. Apakah bakal ada pertemuan di sana? Alright, bakal coba diangkat atau tidak Lord-nya, tapi ternyata Godiva melakukan sedikit buying time. Kalau Coba untuk level. menahan Lord-nya. Kabuki udah punya Malefic Roar. Lord berhasil dikeluarkan. B-Boy bakal coba untuk menuntun Kabuki. Kali ini tadi circle line Lord berhasil diamankan oleh tim Aura Fire. Red Devil dari spot point. Sedangkan Fluffy di depan sana bakal coba ditangkap bos down. Kali para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka kehilangan 2. Berhasil kehilangan Lord juga. Ini bukan hal yang baik. Lihat, zoning out yang dilakukan oleh tim Onyx Esports yang bahkan mereka yang memaksakan team fight. 40. Oke, ini pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Aura Fire begitu baik. Mereka begitu pede, mereka begitu yakin, mereka santai banget. Mereka tabrakin dirinya tadi masuk ke dalam area dari Lord-nya. Sementara Hai udah langsung menguasai ke arah monster-monster jungle yang ada di dalam area pertahanan milik Onyx Esports. Lord bergerak di bagian bawah bersama dengan Masya. Oke, Hai. Again, distraction saja. Supaya para pemain dari tim Onyx Esports nggak ada yang mau melakukan defense. Apakah Feder Restrict di pop up oleh seorang Facehugger. Tapi damage dari seorang Drian terlalu sakit membuat Facehugger kayaknya harus lebih respect. Dan dia menunggu momentum karena Feder Restrict bakal coba ditabrak di depan sana pun. Damage-nya terlalu sakit, nggak ada yang bisa bakal coba dibendung. Godiva mencoba untuk bertahan mencari momentum siapa yang bakal bisa dia tumbang. Tapi lihat only lagi dari Drian. Buat tim Onyx Esports. Kali ini masih mampu struggle, masih mampu untuk bertahan di arah bottom lane 40. Oke, itu dia Fluffy-nya sendirian aja bersama dengan Hai. Hai dilompat dengan satu Palistar berada di daerah tersebut. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan namun Connect. sekarang Oh my ada God. lagi satu Donny Light-nya connect ke bagian belakang untuk Facehugger-nya dulu langsung menghilangkan cepat. Tapi Kabukinya dengan Renner yang dimiliki terus memberikan damage agar pemain-pemain Onyx tidak bisa terlalu maju ke arah rekan-rekannya. Lihat itu, Downing like burungnya langsung gugur Profesor. Masalahnya kena 3 kali. Yang pertama di bagian top lane, yang kedua di tengah, dan terakhir Di bawah. itu di bawah benar-benar di Di semua bawah lane. jungle. Di keker abis-abisan dan bahkan dengan item yang cukup kali ini dengan Latin Truncheon juga. Jadi damage-nya bakal ya sempat lah untuk menumbangkan ke arah dari Facehugger yang sebegitu squishy-nya. Masalahnya Fluffy, dia udah punya 2 Guardian Helmet dan saat ini cewek. Kalau seandainya dia menargetkan dari serangan-serangan kupanya ke arah Fluffy, ini ada damage pantulan dari Blade Armor. Serba salah cewek ini. Yes, benar banget. Emang laki-laki serba salah Profesor. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat again Rian bakal yang mendapatkan satu buff partial buff
bakal coba di cover dan Rian bermain seperti Facehugger. Titik belakang, dikeker, tembak. Yang ada, tembak. Cari dimanapun karena Prof dan juga Pak Pulung. Ini ada 2 atau bahkan kita bilang 3 hero dari tim Aura. Ini terkena damage dari Dawn Light ini sangat-sangat berasa loh. Makanya langsung bikin clock di sana dari seorang Facehugger dan mungkin akan berhenti pada Athena Shield. Karena balik lagi damage-nya benar-benar harus dibendung untuk saat ini. Tapi lihat, Dawn Light dikeluarkan, Godiva setengah jarak. Bakal coba ditutup pergerakannya tapi Sans melihat dan sang kuda gila masih mau lebih. Ditutup pergerakannya tapi lihat di arah bottom lane Pak Produser ada 1-by-1 situation antara Boots versus Flavi. Tapi Lord sudah di-enhance untuk kali ini. Banyak banget dan armor ternyata banyak banget blood armor Boots. Kayaknya Flavi lebih sadar diri memilih untuk kayak oke, gua mundur Boots. Gua nggak mau lebih, gua bakal coba tarik ulur. Walaupun dari segi overall team dia menang dari Gold Vision. Yap. Barusan ada lagi Johnny Light-nya, namun untuk sekarang Flavinya maju terlalu dalam, ada item kupanya. Mystic V kali ini langsung aja kena karena 2 orang namun langsung ditabrakin aja. Cycling Eagle-nya nabrak ke arah Hai-nya terkurung seorang diri, ada Gross Pathway. Namun untuk sekarang sedikit lagi Patricia dan Ailos-nya berhasil langsung diamankan, sementara Kiboy yang tertinggal sendiri di bagian belakang karena dia langsung diajar bisa karena sekarang. Push-nya terlalu dalam, terlalu sakit, terlalu banyak. Damage masuk ke arah tubuhnya dan 2 orang hilang di saat ada Lord yang bisa diambil oleh Aura. 2 down, 2 frontliner tim Onyx Esports dan bahkan Rian di sisi sana apakah dia mampu bertahan untuk menghindari pergerakan Aura Fire yang bisa melakukan Slonong Boy tabrak gaming. Gak ada retribution. Yes, kali ini gak ada retribution. Tapi lihat Keyboy tidak mau tinggal diam. Bakal coba dipaksa, bakal dibaik tapi itu dan Thunderclap cewek. Almost down, masih bisa hasil karena pelanggan down in line dan bahkan cewek gak bisa membantu seorang Keyboy. Di sini kerugiannya cukup banyak Onyx Esports. Rian Wallace, Thunder Returns Perfect Slugger membuat Rian down. Ini bersana. Wow, 1 kali lompat 20 terlampaui dan ini dia mendapatkan Lord dan juga mendapatkan player Onyx Esports di saat yang bersamaan. Yes. Menit 16, Farsha. Dengan Feather Strike-nya Rian udah mencoba untuk menjiggle tapi ternyata nampaknya masih belum kuat. Profesor Lord sudah di-enhance, belum di-evolve. 3 Guardian Helmet. 3 Guardian Helmet. Ya, 1 buat Thunderclap cewek pasti wow. Nggak cuma Fluffy, R7 di MDL juga ada Tas Didi yang menggunakan metode yang sama. Ketika Thunderclap langsung burst instan dan bahkan untuk saat ini siapapun yang bakal ditargetkan oleh seorang Fluffy mungkin harus lebih berhati-hati karena satu kali Thunderclap mungkin bisa langsung instan takedown apalagi termasuk untuk cewek. Oke, Nilai bakal coba untuk ditutup, Lordnya dipecahkan, Pedasek tapi di sana Sans masih bisa dipanggil. Ya, Win berhasil selamatkan tapi Kabuki. Setidaknya at least memecahkan satu Babes turret di arah mid lane. Mau tidak mau harus pecah. Onyx Esports masih coba untuk bertahan dengan adanya defense yang dia lakukan. Sans dengan kuda gilanya berada di garis depan tapi Inat Fluffy dan juga Kadiva. Kali ini Kaditanya berhasil menutup pergerakan dari seorang Rian. Di depan sana Sans terperangkap. Fokus menuju ke arah base-nya. Sehingga Eagle dikeluarkan. Tapi Boots is coming. Boots gak bisa berbuat dengan cukup banyak lagi. Boots harus mundur. Karena damage dari tim Aura Fire terlalu keras. Terlalu sakit. Tidak bisa dibendung. Oke, 1 best turret lagi. Udah dihancurkan di bagian bawah. Pedra yang dikeluarkan tapi Kabuki. Barusan Renner Apati udah masuk juga ke dalam satu tubuh pemain dimiliki oleh Enis. Sementara Kulas Parway langsung dikeluarkan. Tapi setidaknya Aura Fire memang benar-benar diusir mundur dan tidak bisa melakukan serangan lagi. Mereka harus set up ulang lagi. Wow, lihat Pak Pulung. Real time win probability-nya Profesor 69% di tangan dari tim Aura Fire. Iya bisa dibilang dengan gold leading saat ini 7.000 sih. Jadi agak sedikit imbang kalau misalkan ngomongin soal Aura Fire yang tadi lagi dalam lose condition. Cuma berkali-kali targetingnya sih. Thunderclap, Ocean ODT, Raw Wave selalu on point dan Rian yang dari tadi sebenarnya berada dalam posisi yang aman. Untuk saat ini ketika berada di dalam base, mau nggak mau dia mungkin akan ditargetkan oleh seorang Godiva. Karena kita lihat by replay by satu jelas A-Series ini adalah sebuah team fight dimana ketika sebelum kesaat atau bisa dibilang sebelum Lord and takedown. Masalah utamanya cewek juga nggak bisa join di team fight selama ada Fluffy di sana dan itulah dia. Feather Ice Strike Flicker yang mungkin bisa menjadi salah satu counter atau kontes dari Drian dengan positioning yang begitu bebasnya. Yes, nggak ada sprint lagi pula kan. Nggak bisa kabur kemana-mana. Mereka masih menunggu Lord yang selanjutnya. Lord sudah di-evolve again. Aku ingatkan ini Lord yang sudah dewasa. Wah, ini yang tentunya pasti bikin akan kecewa, Prof. 3 Guardian Helmet, gimana cara kontesnya selama hanya ada 1 Demon Hunter Sword dari tangan seorang cewek. Mau gak mau di sini Drian butuh banget yang namanya Glowing One sih untuk mengkontes hal tersebut. Karena wow, 3 Guardian Helmet, 30.000 darah lebih
31.000, 35.000 Kenceng mungkin. banget loh itu. Coba lihat. Banyak banget. Kali berapa? 3 apa 4? Kali 3. Kali 3 ya? Satu bar berapa? 500? Nah, kali 3 tuh. Nah, Prof, silakan dihitung. Tapi tentunya dari tim Aura Fire mereka dengan keunggulan 7.000 gold. Dihitung. Kalau mau nabrak mereka bisa tetap dikeluarkan. Cewek terlihat dan bahkan Godiva. Dabras mendapatkan seorang cewek berhasil di kena, masih kena. kena dan bahkan down. Oh, enggak. Masih bertahan down di line dan bahkan absorb damage-nya. Ditukar dengan satu buah seorang Godiva. Di sisi lainnya Flavi. Mencoba untuk bertahan, Boots terlalu sakit untuk kali ini. Tapi di sisi lainnya target cuma satu orang dari tim Onyx Esports. Ketika tidak adanya cewek, nomor damage per second. Yap, walaupun untuk kali ini mereka masih punya Xavier, tapi setidaknya daerah yang berbeda. Ada lagi yang memancing nih. Lord yang sudah evolve, Lord yang sudah sangat kuat sekali. Siap untuk memanggil mereka. High-nya udah mulai hadir. Ada Johnny Light-nya, gak kena kali siapapun. Sementara itu untuk Flavinya mulai berjaga. Rena Rapatia masuk ke dalam tubuh dari Keyboy. Sangat-sangat berdamage sekali apapun yang dikeluarkan dari senjatanya Beatrix. Alright, sambil lihat di depan sana ada Flavi dan bahkan di depan sana Sans gak bisa menutup pergerakan atas seorang Flavi. Tapi Drian terlalu jauh, cuma bisa melakukan follow up saja. Karena nggak ada lagi yang bisa dia lakukan Profesor KB. Tapi ada, sedih. Tapi kali ini kita lihat dari tim Onyx Esports. Mereka yang berada di under 7.000 gol, tapi mereka nggak ada takut-takutnya kalau mau kontes loh. Gak ada gentar-gentar. Undernya 7.000 loh bro. Ini bukan sembarang under. Cukup berbahaya Pak Pulo. Oke, dengan perbedaan seperti ini kalau mau nabrak juga mereka harusnya sangat-sangat yakin sekali untuk bisa memenangkan. Tapi Flavinya ketahuan dengan adanya trap yang langsung keinjak di kaki dari Flavi. Tapi ternyata Retribution didapatkan, Rian dipaksa dan Vader Restract. Oh my god, memaksakan ada 2 hilang. Cewek bakal menjadi satu buah korban tambahan. Tapi tim Aura Fire ternyata itu adalah Japeti. Mereka yang one strike push. Lihat Kabuki, dikeluarkan. Hai menjadi TB, supaya Kabuki tetap selamat. Tapi ke depan sana, lihat Flavi to strong Boots cannot do anything. Boots gak bisa mendapatkan apapun. Dan bahkankah one strike push kali ini didapatkan. Karena lihat Onyx Esports, mereka harus menutup pergerakan. Thunderclap belum ada kembali saat berada di garis depan. Keyboy gak bisa menolong, tapi ternyata Kabuki masih punya immortality. Vader Restract again. Botol-botol, Thunderclap dikeluarkan. Thunderclap ini bencana. Aura Fire mengamankan game yang ketiga. Wow, 2-1 untuk Aura Fire. Again and again mereka tertekan di early